peran wayang dalam memberikan inspirasi kepada masyarakat semua. Ya. Saya hanya guru nyantrik dengan dalang Gunung Kidul yang dulu kondang itu Swargi Ki Puspo Harjono. Ya, tontonan tentu saja membuat gembira, membuat orang yang stres menjadi lupa stresnya. Ya, sebagai tuntunan. Nah, kalau ini kan mengandung nilai-nilai luhur ya, kepahlawanan, semangat untuk berjuang, untuk mencapai cita-cita. Nah, itu kan ada itu tema-tema seperti itu di wayang lah. Ini kan akan menggugah. Sebetulnya lakon wayang itu semua baik, tergantung kita yang menyerap dan mengartikan itu bagaimana. Itu ya semua baik. Yang sudah dibuat lakon itu semua baik semua, nggak ada yang jelek, nggak ada. Filosofinya itu baik semua, maka tergantung yang nonton dan nyerap apa artinya lakon wayang satu malam itu. Mana yang jelek, mana yang baik. Yang baik dipakai, yang jelek dibuang aja. Kowe duwe ajiki, drosa itu yang nger, kunti, ojo kok watek yang kowe lagi adus. Kaping itu ojo kok watek yang kowe lagi turu. Kowe kudu mateke ngati-ati iki bisa nekake apa sing tok jaluk. Mengusir rasa dendam itu sulit ya, terutama kalau tersakitinya itu begitu dalam. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Selamat berjumpa kembali dengan Mbah Cilik Sigit. Kesempatan hari ini kita akan berbincang-bincang membahas terkait budaya dan kesehatan. Dan kesempatan yang baik ini kita akan mengangkat budaya yang sudah sangat kita kenal, ya, budaya adiluhung, yaitu budaya pagelaran wayang. Dalam hal ini adalah wayang kulit. Dan bagaimana dalam hal ini adalah peran wayang dalam memberikan inspirasi kepada masyarakat semua. Ya. Kali ini Mbah Sigit akan ditemani oleh dua orang hebat ya. Yang pertama adalah Bapak Sabari Hadi Carito, seorang dalang yang khususnya sudah sangat senior beliau dan beliau mendalangnya di wilayah Gunung Kidul dan juga yang lain ya. Nanti mudah-mudahan nanti dengan acara ini Pak Hadi lebih semakin kesohor dan mungkin mudah-mudahan ada pagelaran di tempat-tempat yang lain ya. Yang kedua adalah Dr. Silas Henry Ismanto, spesialis kedokteran jiwa. Tentunya akan memberikan masukan terkait kesehatan jiwa yang kaitannya dengan pewayangan. Peran apa pewayangan dalam kesehatan jiwa. Ya. Selamat siang Pak Hadi. Iya, selamat siang. Iya, terima kasih sudah hadir di acara kita. Ya, Pak Hadi, gimana Pak Hadi kabarnya? Alhamdulillah sehat, baik berkat pertolongan dokter. Dulu kan saya sakit, ya toh, sakit apa? Diabetes, udah parah. Terus ketemu dokter Bambang yang kebetulan Bapak seorang dokter ahli penyakit dalam. Ternyata saya digarap, sembuh, saya bisa dalang lagi. Berkat Allah yang memberikan lantaran dokter Bambang. Gini dok. Pak Sabari, ya. Pak Sabari itu dalang sejak kapan toh? Oh, saya dalang sejak tahun 1972. Ilmu dalangnya sendiri gimana? Oh, itu dari mbah saya juga. Saya guru, tidak sekolah mendapat turun-menurun ya. Bukan formal, tapi saya hanya guru nyantrik dengan dalang Gunung Kidul yang dulu kondang itu Swargi Ki Puspo Harjono. Oh, iya. Sama guru situ ternyata saya bisa dalang dan dikenal orang sampai dimanapun. Baik. Terima kasih Pak Sabari ya. Yang berikutnya Dr. Silas. Selamat siang Pak Silas. Selamat siang. Ini sahabat Bang Sigit. Ya, gimana kesehariannya, apa ini kegiatannya? Ya, saya
kerja di Sarjito seperti Mbah Sigit juga ini. Mbah Sigit ini satu angkatan ketika di Fakultas Kedokteran ini ya, satu angkatan ya. Kok ya kerjanya kok juga satu institusi ini. Cuma Mbah Sigit di penyakit dalam, saya di psikiatri. Pak Silas, wayang itu kan apa ya, fungsinya tontonan menghibur tapi juga tuntunan ya. Ini ada kaitannya enggak dengan kejiwaan ini? Wah, ada. Iya. Ya, tontonan tentu saja membuat gembira, membuat orang yang stres menjadi lupa stresnya. Ya, sebagai tuntunan. Nah, kalau ini kan mengandung nilai-nilai luhur ya, kepahlawanan, semangat untuk berjuang, untuk mencapai cita-cita. Nah, itu kan ada itu tema-tema seperti itu di wayang lah. Ini kan akan menggugah orang yang mungkin mungkin pertarungan baik dan buruk gitu ya. Pertarungan baik dan buruk ya, akan membuat orang menjadi lebih sehat ya, mentalnya menjadi bersemangat, jauh dari gangguan. Oh iya, terima kasih. Berarti ini budaya yang harus dilestarikan ya. Wah, betul. Baik, Pak Hadi, mungkin satu ya. Dari sekian cerita itu menurut Pak Hadi yang paling memberi kesan apa, Pak Hadi? Kesan itu ceritanya menginspirasi. Ya, misalnya di sana ada cerita heroik atau mungkin cerita yang filosofis atau religi atau apa gitu. Mungkin cerita yang melakon yang mana ya? Sebetulnya lakon wayang itu semua baik, tergantung kita yang menyerap dan mengartikan itu bagaimana. Itu ya semua baik. Yang sudah dibuat lakon itu semua baik semua, nggak ada yang jelek, nggak ada. Filosofinya itu baik semua, maka tergantung yang nonton dan menyerap apa artinya lakon wayang satu malam itu. Mana yang jelek, mana yang baik. Yang baik dipakai, yang jelek dibuang aja. Baiknya nontonnya dari awal sampai akhir ya, biar bisa mendapatkan sarinya ya. Seperti ini, hari ini, dokter dua ini saya nilai seorang dokter masih sudi peduli kepada pewayangan, melestarikan wayang ini. Bisa dihitung diriji, ternyata dokter ini masih mengutamakan kepilestarian wayang Indonesia yang sudah budaya asli yang hati luhur dan telah diakui oleh UNESCO. Maka saya ucapkan terima kasih yang setingginya kepada Dokter Bambang dan Dokter Silas. Itu saja yang mongkok hati saya, dokter. Baik, terima kasih. Kita break sebentar, nanti kita akan lanjutkan. Ya, kita lanjutkan bincang-bincang kita. Sekarang kita akan memfokuskan kepada tokoh-tokoh ya. Kita kan tadi cerita yang begitu menginspirasi yang seperti apa. Kita akan bertolak pada dua tokoh ya. Kita akan memfokuskan kepada dua tokoh, walaupun tokoh-tokoh itu cerita lakon itu adalah banyak yang bisa menginspirasi. Sebagai contoh, misalnya cerita Abimanyu Gugur, cerita Gatot Kaca Gugur, itu adalah tokoh pemuda yang begitu rela membela kebenaran dan melindungi supaya perjuangan itu berhasil. Dia rela berkorban untuk perjuangan ya, walaupun akhirnya gugur ya, di mana kita cerita ininya Ranjapan ya Pak. Ya, Ranjapan cerita Abimanyu gugur. Kemudian cerita Gatot Kaca Gugur itu juga bagaimana Gatot Kaca harus melawan
Arjuna waktu itu melawan Karna ya. Waktu itu juga dipenggak ya sama Pergiwo ya, supaya karena Gatotkaca itu bukan lawannya Karna, dia lawannya Karna itu Arjuna ya, tetapi Krishna sebagai apa ya namanya? Tokoh sutradara ya, seperti ya, karena dia adalah dewa ya. Nah, ini supaya Gatotkaca ini maju dulu ya, di mana akibatnya dia gugur, tetapi keuntungannya adalah senjata Karna yang maha sakti yang hanya bisa dipakai sekali, yaitu Kunto Wijoyodanu, yaitu akhirnya tidak bisa dipakai untuk melawan Arjuna, padahal sejak awal dia memang disiapkan untuk melawan Arjuna. Nah, ini kecerdikan Krishna sebagai dalang untuk atau perantara untuk menuju kemenangannya Pandawa. Nah, ya kita mungkin kita skip dulu cerita tadi, kita akan membawa kepada dua tokoh Karna pertama. Nah, ini Karna. Nah, nuwun sewu. Nah, ini adalah tokoh Karna. Ya. Nah, Karna ini kalau di dalam pewayangan Purwo, maka sudah diketahui bahwa ini adalah bersaudara dengan Pandawa. Ya, tapi mungkin sisi yang cerita asli dari India, sebenarnya Pandawa belum mengenal Karna sebagai saudara sampai Karna ini mati terbunuh oleh Arjuna. Ya, baru mengenal kalau itu saudaranya. Sehingga pembakaran jenazah itu dilakukan oleh Pandawa di cerita asli dari India. Tetapi di Wayang Purwa ini sudah diketahui bahwa Karna ini adalah saudara dari Pandawa dan tetap memihak kepada Kurawa. Nah, ini gimana Pak Hadi ceritanya ya? Kenapa Karna ini saudaranya Pandawa kok memihak Kurawa ya? Ini akan saya ceritakan dari mula-mula supaya jelas nanti. Manduro ada raja yang namanya Prabu Kunti Bojo. Punya anak 4. Yang satu Basudewa, kedua Kunti Talibroto, yang keempat Haryo Prabu Rukma, yang ragil Raden Ugrasena. Basudewa punya anak 1, Kakrasana, Kresna, dan Wara Sembadra. Tapi Sembadra dengan Kresna itu seje ibu. Ibunya Bodro ini kalau Sembadra. Kalau yang Kresna sama Baladewa atau Rasana itu tunggal bapa, tunggal biyung, biyungipun Dewi Mahira, ya niki Bodro ini, gitu. Terus seterusnya yang kedua namanya Dewi Kunti Talibroto. Kunti Broto itu waktu masih muda, masih perawan, gitu. Itu meguru Begawan Durwasa. Itu dawuhnya Kang Rama Prabu Kunti Bojo kuwi meguru kanggo sampuraning uripmu. Menika saestu meguru ngantos buntas tapis isinipun ilmunipun Begawan Durwasa telas dipun telasaken dening Dewi Kunti. Ing pungkasan nyuwun aji Kunto Wekasing Rasa. Niku kalau diwatek bisa mendatangkan dewa di kayangan. Tetapi begini, kowe nek duwe aji ki Durwasa itu yang ngger Kunti aja kok watek yen kowe lagi adus. Kaping pindho aja kok watek yen kowe lagi turu. Kowe kudu mateke ngati-ati iki bisa nekake apa sing tok jaluk. Dhek sumpah iya nggih mboten badhe kula watek sak wanci-wanci. Nah, dilalah nggih. Kersaning dewa mbok bilih sampun dumugi kersinipun ngaten ing wanci dalu bulan purnama. Dewi Kunti wong prawan badhe nyobi-nyobi aji ki jane kaya ngapa to? Tenan apa ora ya? Pun watak setunggal padha cara tembange. Wonten gendeng kaca inggiling kamaripun dumugi jelek. Bathara Surya dumugi. Wonten mriku sampun cedhak lenggah wonten patungganipun wonten Dewi Kunti.
Dewi Kunti namung mesam-mesem. Mesam-mesem Bathara Surya nggih mesam-mesem gitu. Lha saking ayune Kunti niku ayu tenan niku. Kesorotan Gendeng Kaca zaman Purwa rumiyin ketinggal ayu sangat. Ngantos Bathara Surya menika padang bulan itu keadaan padang bulan. Nah, setelah itu adanya perempuan dan wanita. Makin malam makin peteng. Bareng wis peteng anane mung lanang karo wadon. Gitu. Ilang anane dewa karo manusia, anane ming hasrat. Ming hasrat itu, gitu. Nyarengi negari Mandura wonten uyon-uyon, ditabuh ora di dalam wiyaga. Gendhingipun cucur bawuk minggah lajeng Sri Katon tumunten kalajengaken ketawang sukma ilang. Tegese menika setunggaling napa nggih? Sane Pokemon cucur bawuk lajeng minggah Sri Katon. Asline wis ketok. Lajeng minggah ketawang sukma ilang. Saking enake nganti tekan bun-bunan kaya ngoten niku gitu. Ngoten niku. Nah, seterusnya ada kembang yang mau ngisep sari. Padahal kembang itu masih kudup. Terpaksa dihisap oleh kembang itu. Sampai tatas titis, sampai marem. Orang sing ati marem, biuh rasane kaya ngono kae. Setelah itu berkata, Kunti ora ana dewa teka ning Mercapada ora entuk gawe. Kudu entuk gawe ya senajan kepiye iki lakonono. Dilakoni dhek medal metunggen Gendeng Kaca niku wau. Rikating carita hamil. Dewi Kunti meteng dan melahirkan. Belum. Itu si Prabu Kunti Boja takon karo Basudewa. Adimu kok ora metu-metu ning ngopo to Basudewa? Mbok kon metu aku nganti kangen ning ngopo? Kok pirang-pirang sasi ora tau ketok, ming tansah kemul wae ana kamar ki apa nang paterman iki kepiye. Coba tilik ana. Dipun tilih dateng Prabu Raden Basudewa dereng Prabu, dereng ratu niki. Ditakoni, Kunti ning ngopo kok ditimbali Rama ora metu-metu ning kraton ning ngopo? Ora. Mbok yo anu wangsul kok memang wae. Prabu Raden Basudewa duka dipun dedel kemunipun. Ketinggal padaranipun ageng. Lajeng dipun tubruk dening Raka Raden Basudewa. Aduh diajeng. Kok kowe kaya ngene iki sapa ning ndelehi kaya ngene iki sapa? Ngoten to. Gawe ranging wong negara Mandura, mongko kowe dilamar ratu sewu negara. Padha ning kraton nglamar karo sliramu, aja gawe ranging wong tuwa karo para warga ing negara Mandura. Haro, ngaku ki sapa sing ndelehi kaya ngene iki? Ora ngaku. Ora ngaku. Kowe tak suduk nganggo pusaka kuwi iki, keris iki. Kocapa Begawan Durasa teka dipun gujek tanganipun si Basudewa. Raden ampun lepataken kelenging rayi Dewi Kunti. Ing lepat kula Raden. Lah kepiye Begawan Durasa? Nalika semanten niku pun pasai dumateng Rama Prabu Kunti Boja wates paring ngelmu, jadipun ngelmu kathah werni-werni. Nggih menika ingkang pungkasan Aji Kunto Pawekas. Kunto Wekas sing rasa sabda tunggal tanpa lawan. Ngetaken dhateng Dewi Kunti menika kuwi kuasane apa? Niki kuasanipun saged ndhatengaken dewa. Nalika semanten canom gitu dipun watek lajeng dewa kayangan jawata ing cakra ngerang. Bathara Surya dumugi lajeng cumbana ngantos enten menika. Njur iki kepiye kok niki? Sampun to. Mangke malah kawanguran para kawulan para Nalendra Macanegari awit Jawi sampun kathah para tiyang-tiyang Nalendra ing sami nglamar ngrayipun Dewi Kunti. Lah njur piye? Menika badhe kula gege mangsa. Desi Nirikara lahir. Lahir pekik warnanipun mijil kakung, gitu. Ajeng iki kepiye? Kene kaya ngene iki. Menawa konangan wong sing do nglamar sak njabaning negara.
tak wadane dembuk Gendhoga tak kelekne ana ing Kali Jamuna utawa ing dilarung ana ing Kali Jamuna lah dipun mboten purun jane mboten angsal kuwi nangis-nangis ngoten ngantos nang wong kanggo nutupi kanan negara kowe kudu tega karo anakmu ya diajeng pundi dipun tegakaken dipun larung karo mungkur ning ngarung pundi kalau nangis kaya ana anakku nggih dipun paring nami Suryatmaja kalian Basusena. Basu ki sing Sena ki anak sengenge. Suryatmaja Surya ki sing Atmaja ki anak. Pun palingken wonten ing talingan dipulisi enten lebokke pangeran Gendhoga dipun kelemaken. Lajeng niki kating carita jejer wonten ing Kadipaten Pertapraya. Adipati sinten Adirata kalian garwanipun Dewi Nada sambat apa Prabu kok aku ora iso duwe anak karo kowe pirang-pirang taun apa to sebabe apa Prabu aku nek niku uripku bisa kepi aku kudu duwe turun wis to meneng wae Nada mengko rak dewa paring kawelasan mbok menawa tekno durung wae ya ta niku lajeng kating carita malih. Kan niku digalake niku. Gendhoga. Dalu kaya apa Nada kae. Kaya ana Gendhoga kae coba tak tampanane dipun tampani. Ayo dibuka. Dibuka isine bayi ha ngandel ora. Jatuh wis paring kawelasan awake dhewe senajan kowe ora mbayi ning kowe duwe putra. Iki dadi gedhekke bareng-bareng mbok menawa besok dadi satriya utama. Ana terusane Suryatmaja kalau siji Basusena Karna Basusena digedhekke kita niku gedhe wonten lampahan niku pun Joko ta wonten lampahan lakon pendadaran siswa saka 5 nah pinanggi kan Permati niku perang gitu niku dipun olok-olok dening Kurawa iki gor anak kusir Tirtaka anak kusir kok melu-melu prajurit kok lunga wae ya. Lah kan iki mangkel karena nggih mangkel. Sumpah Prasapakurene ugi ngombe bumi lateladan negara Wistina sing jenenge Kadipaten Pertapraya besok pati uripku tak pasrahke aku mbela negara Wistina. Nah menika janjipun perjanjian niku. Kalah utawa menang bener utawa luput aku bela Wistina. Ngaten. Mereka carita niku lajeng menapa perang Bratayuda binangun ya pun kan tanding kalian Arjuna. Arjuna kan ora trima. Jane pun kalah niku leres niku pun sini pun kalah niku. Karo niki rene rumangsa diolok-olok. Jeneng kalah tetep diwanek-wanek gini, tetep perah kalih Janaka. Perang nggih ternyata niku sing ngusiri nek Kertakencana niku Prabu Salya Maratawane niki sing ngusiri Janaka niki Kresna niku di napa niku dijemparing mengkena toponge niki dijemparing geni mengkena gelungane lah niki karo kalih Kresna Koko Prabu kados pundi menika kula kados kawon mangsa kaliyan Koko Adipati Basukarna Yayi kowe aja mikir sedulur iki sedulurmu tunggal biyung siji bapa. Kula sampun mangertos sampun wonten kabar ing kula tampi Kang Mas Basukarna menika atmajanipun Ibu Kunti kan patutan kalian Bathara Surya. Namung kula tetep badhe tega tegel kalian piyanipun Koko Adipati Basukarna. Nah, sasampun mekaten ini kan ingkang nyetiri kusir Prabu Salya, Ratu Mandaraka. Lah niki ingkang ngusiri Prabu Kresna. Ingkang mongko ing batos Salya kali karo mboten cocok batinipun. Iya. Janaka nglepasaken jemparing kereta Pasopati dipun genjot. Kereta pun dening Salya dipun genjot. Duel enten pas kena janggane Sirna Margalayu. Jawa wonten semende wonten jaran. Niki ajeng nubruk brak gitu. Yayi, arep ngopo?
kula badhe ngrungkepi kuwandanipun Koko Adipati Basakarna. Aja, ora ngerti to kowe. Sing nangis dudu Adipati Karna, sing nangis kuwi pusakane. Kala dite aja sembrono kowe lah. Dadi lubran iki mati. Wong pusaka mesti mancing mriki nggih. Kenapa? Kesna lagi dadi napa niku? Kesna kula dadi botoh niku. Botoh niku bener tanpa kesna nggih kalah niki. Nyatanipun nggih ngoten niku. Ajeng meneh Wisolovinipun menika meneh Karna menika satriya ingkang netepi ing janji. Ning ora ngerti bener lan luput. Nggih. Jadi monggo angene badhe menten intisanipun meneh Karna menika sebagai satriya ingkang netepi janjine. Ning ora ndelok bener lan lupute menika. Ngeten nggih. Ajeng niki kula inggaken dhateng nika dhateng iki Ngalengka Diraja akan Ramayana. Nah, iki naminipun Raden Gunawan Wibisana, satriya Singgela Pura, ya satriya Kuntara, ya satriya Parangkuncara. Nek cara Ngayodya ngarani satriya Singgela Pura, nek cara wetan daerah Solo niku jenenge satriya Parangkuntara. Raden Gunawan Wibisana. Niki. Niki ngeten. Niki putranipun Begawan Wiyasa. Begawan Wisrawa, Wiyasa kleru nggih, kula bali. Begawan Wisrawa, Resi Wisrawa saking Lokapala. Wisrawa kagungan putra Nalendra ing Lokapala Prabu Danaraja ya Prabu Danapati. Ratu Jaka piyambakipun dereng kagungan garwa. Matur ing Rama, kula kepengin badhe mengku garwa wong kula menika Nalendra. Oh iya, lah sing tak pilih sapa? Ing badhe kula pilih nggih menika Wanodya ing negari Ngalengka atmajanipun Prabu Sumali Raja Dewi Sukesi. Lah ning aku sing mangkat ning Ngalengka. Monggo Kanjeng piyambak mangkat gawe sawu. Wonten mriku lembung kalian Prabu Sumali Raja. Putramu tak pae mantu tak jodhokne karo anakku Danaraja. Nah Sumali ya kena wae ning iki wangune putraku si Sukesi kuwi duwe panjaluk. Ora nampik wong lanang sapa wae waton bisa macake aji sastra Jendra pangrating diyu. Sastra daya hayunat pangrating diyu sastra cetha pang paripurna ing langsit. Nek iso maca kuwi ora suwe tak ulungke Dewi Sukesi. Nah monggo pendhita kondang kaloka naminipun Begawan Wisrawa dipun waosaken. Lalu ki ngil matur panumrene Prabu Sumali. Prabu Sumali ngaten nek kowe iso maca kuwi rinuwat aku kan biyen satriya apik. Nek tak wacake sastra Jendra, aku dadi satriya meneh. Dipun waos saestu menika Sumali dadi satriya bagus, nggih ta? Lajeng si Sukesi lubruk dhateng pun Wisrawa. Kowe sing iso maca sastra Jendra Wayunerat, mula kula nderek paduka Sang Begawan Wisrawa. Wah, dudu aku sing arep dadi garwa menang putraku Danaraja, mboten saged. Kula sampun sumpah, sapa sing bisa ingkang saged menyang kula mboten badhe sinten, mboten badhe purun kaliyan putra Danaraja niki. Iya. Pun saged pun cepet maksudipun. Akhirnya Dewi Sukesi punya anak-anak ya, Rahwana, Kumbakarna, Sarpakenaka, Gunawan Wibisana. Nah, itu kan terus Gunawan Wibisana berpihak kepada Rama Wijaya, Pak. Nah, itu kenapa itu, Pak? Gini, kok tidak membela saudaranya? Pada waktu lakon Wibisana Tundung, Wibisana ditanyai oleh Dasamuka, apa to sebabe negara Ngalengka ora tau tentrem apa sebabe? Hei kowe Kumbakarna kowe adikku Wibisana. Matur Malaka Koko Prabu lepatipun ingkang pangapan samudra pangsama estunipun anggen jengandika kagungan penggalih kawontenan praja ing Ngalengka boten nate wonten karana tumindakipun Koko Prabu piyambak anggen jengandika Lustra Dewi Rekyang Sinta garwanipun Prabu Rama ing Pancawati.
Nggih. Ngaten. Iya. Nggih. Kowe bayi wingi sore aja waton bisa ngucap. Meneng mboten komentar kula badhe matur. Koko Prabu lepat kok perlu mboten leres menawi badhe tentrem mugi kakunduna kemawon naminipun Dewi Kasinta. Minat kowe ora minat. Aja ngablak lambemu. Pun tendang pelajar medal dipuntutan kalian Kumbo Karno. Ditututi wonten mergi, adikku di Gunawan melu ora trima rasaku kowe sing wong bener kok malah Koko Prabu karo kowe malah kowe didupak raimu kepiye. Duh, Kang Mas. Kados pundi Kang Mas, kula sak mangke mboten badhe wonten negari ing Ngalengka. Kula badhe swita tiyang ingkang leres inggih menika Prabu Rama ing Pancawati. Ing badhe kula tumuti inggih menika tiyang ingkang leres senajan kados pundi Koko Prabu dosa muka men kadang kula mboten badhe nderek sak laminipun kok badhe nderek tiyang ingkang leres tiyang ingkang bener makaten Kang Mas Kumbo karo lah dalah yen ngono aku ya manut karo kowe aku bakal topo ning sikuning Gunung Gokarna besok yen aku kon perang karo Koko Prabu aku ora mbela Koko Prabu dosa mun aku mbelani depane tanah mutahku Ngalengka Diraja mrika ceritapun mekaten. Nggih, matur nuwun Pak. Kalau kita sambung anu ya. satawis sama Luar biasa ya. Tontong-tontong. Mungkin ini waktunya tinggal sedikit. Coba tadi ada kisah yang kalau Gunawan Wibisono itu tidak membela kakaknya karena ada ketidakadilan yang dibuat. Ya, karena Rahwana menculik Sinta. Ya, betul. Ya. Kemudian membela kebenaran tahu si Gunawan Wibisana ini. Tetapi kalau Karno ini ada sebenarnya ada rasa dendam. Ya. Ya. Ada rasa dendam. Nah ini Pak Silas, Dokter Silas. Gimana sih di masyarakat itu kan ya suka kena gesekan sedikit menimbulkan dendam gitu ya. Mungkin gimana supaya ngatasi dendam biar dendam itu enggak berkepanjangan, biar hidup rukun dan sehingga ya suasana menjadi baik kembali ya. Gimana? Iya, Silas? Biasanya orang yang dendam, menaruh dendam itu karena tersakiti atau terkhianati gitu biasanya, itu dendam ya. Sebetulnya ya memang untuk mengusir rasa dendam itu sulit ya, terutama kalau tersakitinya itu begitu dalam. Ya, terkhianatinya itu begitu tapi ada cara yang mungkin bisa diterapkan ya. Misalnya yang pertama itu orang yang merasa tersakiti itu mengingat kembali momen-momen bahagia yang dia alami gitu Pak Sigit, Pak Mbah Cilik. Pasti ada nih orang itu yang mempunyai momen-momen bahagia itu ya. Ada orang-orang yang di sekitarnya itu yang mengasihi dia, yang mencintai dia ya, pasti ada ya. Dengan orang lain atau yang membuat? Oh, dengan orang lain dulu. Orang lain dulu itu ya. Dia masih membara. Terus yang kemudian yang kedua ini untuk melupakan ya sejenak sakit hatinya itu dia harus melakukan aktivitas yang menyenangkan gitu. Jadi dia harus punya hobi gitu ya, harus hobi yang sudah lama ditinggalkan, mungkin kembali. Kalau orang yang punya hobi itu kan ngarep-arep besok itu saya akan ini, besok akan itu gitu ya. Jadi hidupnya itu menjadi lebih lebih hiduplah ya, berwarna ya, lebih dia lupa mungkin sejenak pada tersakitinya itu ya. Terus yang ketiga itu berpikir bahwa yang menyakiti itu hanya manusia biasa yang mempunyai
sisi-sisi negatif ya. Mungkin dirinya sendiri itu juga pernah menyakiti orang lain yang dia tidak merasa begitu ya. Jadi ya anu sajalah. Ya selanjutnya kalau bisa dimaafkan begitu ya, dimaafkan, karena kalau tidak dimaafkan perasaan tersakiti, perasaan dendam itu akan merusak dirinya sendiri ya. Jadi betul. Memaafkan orang yang menyakiti itu adalah untuk kepentingan dirinya sendiri, bukan untuk kepentingan orang lain. Betul. Ya, kira-kira begitu Mbak Cile. Terima kasih Pak Silas dan juga Pak Hadi. Kita break sebentar ya. Ya, kita lanjutkan perbincangan kita terkait kebudayaan, dalam hal ini adalah wayang ya. Tadi sudah begitu panjang lebar, contoh dari sisi pewayangan dalam hal ini adalah kita menampilkan karakter tokoh Adipati Karna atau Prabu Karno dan tokoh Raden Gunawan Wibisono. Ya. Sekarang yang terakhir, apa yang menjadi harapan Pak Sabari Hadi Carito ini sebagai dalang agar wayang itu bisa lestari dan disukai oleh masyarakat? Ya. Terima kasih Mbah Cile. Harapan saya dari sekolahan-sekolahan SD, PK itu sudah ditanamkan cinta seperti pewayangan, entah itu diberi wayang seperti ini terus diceritakan, apakah dibuatkan namanya lakon apa, itu dari SD sampai SMP. Kan nanti ada anak-anak tuh yang tidak suka gitu. Tapi kalau sudah diberi wayang seperti ini di sekolah itu pakai kardus saja boleh. Itu kan anak yang sebelumnya tidak senang pada wayang nanti bisa senang. Oh ini namanya wayang ini satiro ini bapak namanya ini, ibunya namanya ini tokoh seorang luar biasa menjadi satria, bisa ngambang gegono, iso mabur, Gatotkaca mamanya. Lah kanthi menika nuwun sewu, bila sekolah menika sedaya nggatosaken kalian lestarinya wayang, ya juga harus diberi pelajaran wayang di sekolah. Itu harus dari SD kelas 1 sampai kelas SMP itu harus ada. Jadi budaya ya, nanti ya. Itu akan lestari budaya kita wayang. Dan nanti kalau ada anak yang bakatnya itu bisa ndalang, bisa nabuh gamelan, itu nanti disalurkan. Banyak ke SMKI, jurusan wayang, SMKI jurusan kerawitan dan lain sebagainya. Kalau tidak seperti itu akan punah nanti kesenian yang ngadilung yang ada di Pulau Jawa ini dan di Indonesia ini. Padahal di Yogyakarta diberikan mandat oleh pemerintah pusat harus bisa melestarikan budaya Jawa. Nah ini PR Yogyakarta. Maka saya condong sekali kalau di sekolah-sekolah diadakan pelajaran seni, budaya, kerawitan, pewayangan atau yang lain. Itu saja. Ya, terima kasih Pak Sabari. Nah, Dokter Silas ini terakhir barangkali harapan pesan untuk masyarakat supaya jiwanya itu tetap sehat. Itu gimana? Ya, jadi sehat jiwa itu juga berhubungan dengan sehat fisik. Nah, begitu ya. Jadi untuk supaya jiwanya sehat itu juga fisiknya juga harus dibuat sehat ya. Jadi yang pertama itu olahraga teratur. Ya, teratur ya. Menurut Dr. Zainal Mutakin, ahli fisiologi olahraga. Nah, itu olahraganya itu paling tidak 3-5 kali dalam seminggu. Ya. Terus durasinya ya. Durasinya itu 30 menit.
20 atau 30 menit begitu. Kemudian itu ada dosisnya ya. Sampai apa gitu ya, sampai denyut jantungnya itu sekitar itu tergantung umurnya. Kalau umur seperti saya itu 64 itu ya di tabel itu 79 sampai 100 begitu ya. Nah, nanti ini audiens bisa bisa mengukur sendiri ini, melihat tabelnya di Google itu ada. Jangan melewati itu ya. Kemudian makannya itu harus teratur dan seimbang gizinya ya. Kemudian istirahatnya ya, tidurnya itu juga harus teratur ya. Paling tidak 7 sampai 8 jam. Okay. Wah, ini ya gitu, okay. Terus yang selanjutnya adalah bersosialisasi ya, jangan lupa ya. Sergap ikut arisan kampung ya, pertemuan kampung ya, ikut pengajian biar ketemu orang lain ya. Nanti kalau ketemu orang lain itu akan bahwa dirinya itu ada dan pasti si individu ini mempunyai kelebihan ya gitu ya, yang bisa bermanfaat bagi orang lain ya. Kalau ketemu orang lain nanti diminta tolong ini, wah ini akan menyehatkan. Ya, begitu Mbak Cile. Di samping hidupnya menjadi lebih bermakna ya tentunya. Iya, menjadi lebih bermakna gitu. Wah, terima kasih. Baik, kita telah sampai di menyelesaikan perbincangan kita ya. Kita sangat baik, kita telah menerima masukan dari Pak Sabari sebagai dalang, dan apa pesannya tadi juga Dr. Silas yang menyampaikan kiat-kiatnya untuk bahwa bagaimana hati ini tetap sehat. Dan kita akan pesan dari Mbah Cilik sendiri. Nah ini terkait dengan atau bercermin dari keberpihakan tokoh ya. Tadi keberpihakan tokoh karena diberi sesuatu. Ya, jadi ini diberikan pelungguan atau diberikan menjadi adipati atau raja gitu ya. Nah ini kalau kita konteks kekinian, ini sedang acara pemilu ya. Ini adalah kita akan acara besar ya, pemilu. Ya, ini konteksnya kita itu kan mau memilih siapa presidennya gitu ya. Yeah. Mau memilih siapa anggota dari DPR-nya. Ya, pasti itu akan ada hal-hal yang bisa mempengaruhi kita sebagai masyarakat atau pemilihnya. Nah, pesan Mbah Cilik Sigit ini, jangan sampai kita memilih karena berdasarkan pemberian yang tidak sebegitu besar dibandingkan dengan harapan bangsa, di mana harapan bangsa ini tentunya mendapatkan pimpinan dan juga wakil-wakil rakyat yang mumpuni, yang bisa menyelesaikan permasalahan negara. Ya. Jadi pesan Mbah Cilik adalah, apakah kita sudah melihat, mendengar apa yang menjadi program-program dari misalnya calon atau paslon presiden, juga nanti calon-calon wakil rakyat. Tolong itu diperhatikan kira-kira pesannya apa, siapa yang lebih. Kalau kita lihat orangnya, paslon-paslonnya, pasti beliau adalah orang-orang yang baik. Tetapi pilihlah yang lebih baik. Ya, itu adalah pesan dari Mbah Cilik berdasarkan nurani. Nah, nurani kita masing-masing, bukan berdasarkan apa yang diberikan kepada kita untuk memilih siapa. Jadi berdasarkan nurani kita saat kita sudah melihat siapa yang lebih berpihak kepada rakyat, siapa yang memberikan peluang, memberikan pekerjaan kepada masyarakat, siapa yang lebih memberikan perhatian kepada lingkungan, di mana kita lingkungannya mungkin sudah mengalami kerusakan-kerusakan yang sudah berjalan ya. Suhu, di mana kita ini sudah diperingatkan bahwa suhu kita sudah semakin tinggi ya, namanya
peningkatan suhu global itu sudah sangat mengancam, sehingga bentuk pembangunan apapun harus mengacu kepada kelestarian alam. Nah, ini tolong dicermati yang mana yang lebih berpihak kepada lingkungan yang lebih baik. Nah, ini. Kemudian tentu itu tidak dikesampingkan pendapatan negara dengan istilahnya tingkat pertumbuhan, ya, tetapi tingkat pertumbuhan itu sendiri adalah rata-rata, sehingga tingkat pertumbuhan yang tinggi tidak mencerminkan kesejahteraan masyarakat, tapi kita akan lebih memilih yang langsung mensejahterakan, memberikan peluang bekerja lebih baik. Itu adalah sesuatu yang kita poin yang untuk menimbang, ya. Kemudian yang terakhir, bahwa pimpinan itu harus ambek poromarto, ya. Ambek poromarto itu yang memberikan rasa keadilan di berbagai bidang tentunya, ya. Rasa adil, memberikan keadilan, sehingga ya tentunya kalau rasa adil itu sudah diterima oleh masyarakat, tentu kita akan mencapai apa yang disebut adil dan makmur, ya. Kemakmuran tapi berkeadilan, ya. Jadi itu adalah tujuan ke depan kita, dan tolong itu adalah diperhatikan. Nah, misalnya tokoh Wibisana itu adalah memilih Ramawijaya karena mengetahui bahwa di negerinya atau kakaknya atau saudaranya ternyata dia tidak berkeadilan dengan menculik Sinta dan sebagainya, maka dia berpihak kepada Rama. Dan ini adalah bisa sebagai contoh kita bahwa kita adalah memilih yang lebih berkeadilan atau tidak memilih yang tidak berkeadilan. Nah, ini sebagai bekal pesan dari Mbah Cilik Sigit, ya. Nah, itulah alhamdulillah kita sudah selesai dalam pembincang-bincang ini. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan dengan kedua narasumber kita ini menjadi manfaat kepada sahabat Mbah Cilik semua. Jangan lupa berikan like, subscribe, share, ya, dan beberapa komen yang perlu untuk membangun Mbah Cilik untuk lebih baik ke depannya. Sampai jumpa. Salam makna segar, hidup bermakna, sehat dan bugar. Ikuti terus Mbah Cilik Sigit dalam hidangan segar. Bila ego menikam super ego. Saat di masa jauh manusia belum ada, bumi ini bergolak, seakan berusaha menyediakan sarana untuk kehidupan manusia. Letusan gunung, gempa, sebagian tanah tenggelam, sebagian yang lain terangkat, dan berakhir dengan munculnya sumber air di permukaan, timbunan fosil di kedalaman, dan pohon-pohon yang semakin subur, serta berbagai binatang dalam keseimbangan ekosistem. Kemudian tibalah masa di mana mulai kehidupan manusia, yang dari masa ke masa kemudian terpisah membentuk suku, bangsa, dan negara. Pertentangan antar orang per orang, antar suku, antar kelompok, bahkan antar negara, yang seringkali membawa korban nyawa. Ya, nyawa yang diciptakan oleh Yang Maha Kuasa dalam diri manusia dengan segala kasih sayang. Yang di awal, semua malaikat bertasbih kepadanya sebagai sosok yang luhur dengan ilmu yang diberikan oleh Tuhan, dan pengemban amanat Yang Maha Kuasa untuk membangun kemakmuran di bumi. Tetapi saat ini seringkali terjadi seseorang, kelompok orang, bahkan bangsa tidak lagi menempatkan nyawa manusia sebagai suatu yang harus dihargai tinggi, dan dikalahkan oleh ego keserakahan, kesombongan, yang tidak mau menengok ke belakang bagaimana Tuhan telah menciptakannya. Banyak nyawa melayang akibat perseteruan antar bangsa, perselisihan keluarga,
yang telah dikuasai egonya masing-masing, juga menghilangkan nyawa sendiri karena hancurnya superego. Seakan telah terabaikan firman Tuhan yang Maha Kuasa, pitutur luhur para sesepuh. Ego telah menguasai, bahkan menghancurkan superego. Apakah semua ini hanyalah kehendak alam semata, semacam seleksi alam yang harus rela hancur untuk kemunculan kebaikan di depan? Hanya Yang Maha Kuasa yang mengetahui. Tetapi bukankah manusia diminta untuk belajar? Perintah pertama yang diterima Nabi Muhammad SAW sebagai awal kenabian melalui malaikat Jibril dalam surah Al-Alaq ayat 1-5. Bacalah dengan menyebut Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmulah yang maha mulia, yang mengajar manusia dengan pena. Dia mengajarkan manusia apa yang tidak diketahuinya. Ya, pastilah itu perintah agar manusia membaca, melihat, menimbang, agar memiliki sifat bijak, karena manusia diciptakan dari suatu yang hina, segumpal darah. Mengapa harus menyombongkan diri merasa lebih dari yang lain? Semoga alam segera menyadarkan manusia dengan kemuliaan hati, sehingga tidak lagi ada darah yang tumpah dan nyawa melayang sia-sia karena ego yang tidak lagi mengenal Tuhannya. Amin, ya Robbal Alamin. Mbah Cilik Sigit, Godean, 3 Februari 2024.